luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Puji Tuhan, kita dapat bertemu lagi dalam ibadah secara online. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu, kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan, lalu puji-pujian. Kita bernyanyi, ditarik-tarik. Adik-adik masih tetap berdiri ya. Kita bernyanyi lagi, Satu Anak Tuhan. Pergi sekolah minggu,
Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan buat kasih setiamu Tuhan, buat penyertaan Tuhan pada malam hari. Kami telah bangun Tuhan dari tidur kami, dan hari ini Tuhan kami mau bersama-sama Bapa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami mengucap syukur buat setiap kesehatan yang boleh kami nikmati saat ini ya Bapa, sehingga kami dapat berkumpul kembali dengan adik-adik sekolah minggu dan ibadah online kami. Kami mau berdoa Tuhan, biarlah ibadah kami ini Tuhan boleh berkenan di hadapan-Mu. Kiranya Engkaulah hadir Tuhan di hati kami Tuhan, walaupun kami terlalu oleh jarak Tuhan, sebab kami percaya Tuhan hadir di mana-pun kami berada. Ya Allah, berkatilah ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Biarlah ibadah ini semakin berkenan di hadapan-Mu. Berkatilah dari sekolah minggu kami dimanapun mereka berada, biarlah Tuhan senantiasa memberikan kesehatan buat mereka. Begitu juga dengan kami berguru sekolah minggu ya Tuhan, supaya senantiasa Tuhan berikan kesehatan Bapak. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk amal yang kami menyampaikan firman-Mu. Biarlah Tuhan yang memberkati amal Tuhan, Tuhan yang memberikan kelimpahan Tuhan, Tuhan yang memberikan rezeki buat amal dan juga kesehatan. Kami menyerahkan seluruh ibadah kami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya berkatilah ibadah kami Tuhan, dan nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi dan selamat hari Minggu adik-adik semua. Hari ini kita masuki minggu kedua setelah Trinitatis, yang artinya ketritunggalan Allah. Mari kita memulai ibadah kita dengan penuh sukacita. Kita puji Tuhan, marilah kita bernyanyi. Kita akan mulai ibadah sekolah minggu kita. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 18 ayat 1 dan 2. Allah hadir bagi kita. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. Amin. Kita sama-sama mengucapkan hukum Taurat Tuhan, yaitu titah yang pertama sampai dengan titah yang ke-10. Titah yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Titah yang kedua, jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, di bawah bumi, untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah yang keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu,
Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari, tetapi hari ke-7 ialah hari Sabat bagi Allah, Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau ternakmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi, dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguruskannya. Titah yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu, agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Titah yang keenam, jangan engkau membunuh. Titah yang ke-7, jangan engkau berzina. Titah yang ke-8, jangan engkau mencuri. Titah yang ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Titah yang ke-10, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya, atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya, atau segala milik mereka. Apakah ketentuan Allah akan dasar titah itu? Demikianlah, Akulah Tuhan Allahmu, Allah pencemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Demikianlah hukum Taurat Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Kita sama-sama mengucapkannya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita bernyanyi. Adik-adik, kita kembali bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 467 ayat 1 dan 2. Tuhanku bila hati kawanku. Marilah kita berdoa untuk mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita sama-sama mengucapkannya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik sekolah minggu, mari kita buka Alkitab kita untuk membaca ayat bulanan kita untuk bulan Juni yang tertulis dalam 1 Korintus 13 ayat yang kelima. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Demikian firman Tuhan.
Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bernyanyi. Adik-adik, kita kembali bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 285 ayat 1 dan 2. Tuhankulah gembalaku. Adik-adik semua, mari kita mengaku iman percaya kita kepada Tuhan. Kita sama-sama mengucapkan, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita bernyanyi. Adik-adik, untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan bernyanyi Anak Sekolah Minggu, dengar-dengarlah. Halo adik-adik sekolah minggu, apa kabar semuanya adik-adik? Amang berharap dan selalu berdoa adik-adik semua selalu dalam keadaan sehat dan tetap sukacita mengikuti ibadah kita sekalipun masih di rumah kita masing-masing oleh karena COVID-19. Amang percaya ibadah kita berkenan di hadapan Tuhan. Nah adik-adik semua, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi nas pengajaran untuk kita dalam ibadah kita hari ini. Mari adik-adik persiapkan Alkitabnya dari Efesus pasal 2 ayat 21. Efesus pasal 2 ayat 21.
Baik, adik-adik, kalau Alkitabnya sudah dibuka, kita akan mempersiapkan hati kita. Mari adik-adik kita satukan hati, kita berdoa. Segala puji dan hormat dan kemuliaan kami naikkan ke hadirat-Mu, ya Allah Bapa kami, yang memelihara hidup kami hingga pada saat ini, dan juga yang memberikan bagi kami waktu untuk boleh beribadah di rumah kami masing-masing. Kami semuanya selalu dalam keadaan sehat dan penuh sukacita oleh karena kasih Tuhan. Dan demikian juga kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan memberikan Roh Kudus-Mu untuk memberi pengertian kepada kami, sehingga kami dapat memahami firman-Mu dan dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu dengan ucapan syukur di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Baik, adik-adik semuanya, kita akan membaca nats firman Tuhan untuk kita saat ini dari Efesus pasal 2 ayat 21. Mari kita baca bersama-sama. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita pentingnya kita saling menghargai dan menghormati seorang dengan yang lain. Sekalipun kita berbeda-beda, berbeda fisiknya, berbeda warna kulitnya, berbeda kemampuannya, berbeda sukunya, dan berbagai perbedaan-perbedaan lainnya. Seperti semboyan negara kita Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi satu. Nah, Amang perlu menjelaskan sedikit tentang gereja yang ada di Efesus sesuai dengan nama kitab dalam Perjanjian Baru yang menjadi nats khotbah kita. Orang Kristen di Efesus terdiri dari banyak suku bangsa. Ada bangsa Yahudi, ada bangsa Yunani, ada juga suku-suku lain yang membuat mereka memang berbeda-beda. Orang Yahudi sering merendahkan suku-suku lain walaupun mereka adalah sesama Kristen. Karena suku-suku lain ada yang belum bersunat sesuai dengan tradisi orang Yahudi. Orang Kristen Yahudi berkata bahwa menjadi orang Kristen harus juga mengikuti sunat seperti yang diaturkan dalam Taurat Musa. Sehingga ada kelompok yang direndahkan. Nah, adik-adik semuanya, karena adanya kelompok yang merendahkan, ada kelompok yang sakit hati dan akhirnya terjadilah permusuhan. Inilah masalah di antara sesama orang Kristen di gereja Efesus. Rasul Paulus mendengar itu, lalu menasihati mereka supaya saling menghargai satu sama lainnya. Rasul Paulus berkata dalam Efesus 2 ayat 19 sampai 20, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus, anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus sebagai batu penjuru. Artinya adik-adik, siapapun mereka, baik orang Yahudi ataupun orang Yunani, semuanya telah dipersatukan menjadi satu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada lagi perbedaan-perbedaan karena semua orang ditebus dengan satu darah, yaitu darah Yesus Kristus. Orang-orang yang percaya kepada Yesus diumpamakan seperti sebuah bangunan dan batu penjurunya atau pondasinya adalah Yesus Kristus. Maka Rasul Paulus berkata dalam nats khotbah pengajaran kita, di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Dia yang dimaksudkan adalah Yesus Kristus. Nah, adik-adik, tahu bangunan bukan?
Sebuah bangunan berdiri karena apa? Ada tiang-tiang penyangga bagian-bagian bangunan itu. Ada dindingnya, ada rangka atapnya, lalu ada atapnya. Dindingnya terbuat dari batu dan semen atau dari papan, lalu ada lantainya yang juga terbuat dari batu dan semen atau papan. Kalau semuanya diikat atau dipaku atau disatukan sesuai fungsinya, jadilah bangunan yang berdiri kokoh dan megah. Tetapi ingat adik-adik, bangunan dapat berdiri kokoh dan megah karena ada pondasi atau dasarnya yang kuat yang menjadi tumpuan dari semua bagian-bagian bangunan itu. Seperti itulah gereja. Gereja berdiri menjadi jemaat yang kokoh, yaitu orang-orang percaya yang semuanya pasti berbeda-beda. Berbeda sukunya, berbeda warna kulitnya, berbeda cara berpikirnya, berbeda kemampuannya, dan perbedaan-perbedaan yang lainnya yang masih sangat banyak. Semuanya itu akan menyatu dan menjadi bait Allah yang kudus. Kalau masing-masing saling menerima dan menghargai satu sama lain. Adik-adik, demikianlah kita juga sebagai anak-anak Tuhan. Harus dapat menghargai perbedaan dan saling menerima yang satu dengan yang lain. Adik-adik tahu lagu Kidung Jemaat nomor 256? Kita satu di dalam Tuhan, satu gereja yang esa, mari bertolong-tolongan kau dan aku semuanya. Marilah bertolong-tolongan kau dan aku semuanya. Coba kita nyanyikan adik-adik. Kita satu di dalam Tuhan, satu gereja yang esa. Marilah bertolong-tolongan kau dan aku semuanya. Marilah bertolong-tolongan kau dan aku semuanya. Demikian lagunya adik-adik. Nah, adik-adik yang baik hati, firman Tuhan mengajarkan kita untuk tidak merendahkan orang lain, tidak menghina siapapun, tidak boleh menolak kehadiran siapapun, walaupun kita berbeda. Karena apa adik-adik? Karena kita semua dipersatukan sebagai tubuh Kristus. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga buat kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengarkan menjadi pelita dan terang dalam kehidupan kami, terlebih di dalam berbagai perbedaan-perbedaan yang terjadi, supaya kami dapat saling menerima dan menghargai. Biarlah kami menjadi anak-anak Tuhan yang hidup di dalam firman-Mu, kami dapat memahami satu dengan yang lain, menghargai dan menerima setiap orang di dalam perbedaannya. Terpujilah Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Dan saat ini juga kami memohon kehadirat-Mu ya Tuhan. Tuhan kiranya selalu hadir, memberkati, menjaga dan memelihara hidup kami. Terlebih di dalam masa penyebaran COVID-19. Tuhanlah yang menjaga kami senantiasa jauh dari sakit penyakit dan virus-virus yang mengganggu kesehatan kami. Mampukan kami semuanya terlebih anak-anak-Mu untuk dapat belajar dengan baik. Terlebih yang sedang menghadapi ujian di sekolah, biarlah Tuhan memampukan mereka dengan menyegarkan ingatan mereka tentang pelajaran-pelajaran yang sudah mereka pelajari. Berkati juga guru-guru pengajar yang mengajarkan anak-anak kami ilmu pengetahuan supaya juga senantiasa dalam keadaan sehat, penuh sukacita di dalam mengajar kami. Kami berdoa juga buat guru-guru sekolah minggu yang selalu setia melayani kami melalui ibadah online ini. Kiranya Tuhan juga memberikan kesehatan, sukacita dan senantiasa semangat di dalam pelayanan ini. Demikian juga untuk seluruh parhalado kami ya Tuhan, berkati semuanya. Kami juga berdoa buat orang tua kami dan saudara-saudara kami, kiranya mereka juga selalu dalam perlindungan Tuhan untuk dapat bekerja dengan baik,
penuh sukacita dan dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami Tuhan, dan ampunilah dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Adik-adik, kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan Amang Pendeta. Sekarang tiba saatnya berikan yang terbaik untuk Tuhan berupa persembahan. Sambil mengumpulkan persembahan, kita angkat pujian, Aku Bawa dan Berikan. 3 kali ya adik-adik. Baiklah adik-adik semuanya, kita akan berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Mari satukan hati kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama memohon di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Jesus loves the little children, all the children of the world. Red and yellow, black and white, they are precious in His sight. Jesus loves the little children.